Halo adik-adik sekalian, ketemu kembali di video pembelajaran matematika. Untuk topik kali ini saya akan coba bahas mengenai bangun datar segi 4. Dipelajari di kelas 7 semester genap. Jangan lupa di subscribe dan di like untuk mengetahui video-video pembelajaran dari saya. Segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 rusuk atau sisi dan titik sudut. Segi 4 memiliki 2 bidang diagonal. Bentuk segi 4. Ada beberapa bangun datar yang termasuk segi 4. Yang pertama, persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Untuk video kali ini saya akan coba bahas persegi panjang, persegi, jajar genjang, dan belah ketupat. Sedangkan untuk trapesium, layang-layang, dan segitiga akan saya bahas di video selanjutnya. Maka dengan itu untuk adik-adik sekalian, silakan di subscribe dan di like. Baiklah, untuk yang pertama persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar yang berhadapan dan keempat sudutnya siku-siku. Ya, persegi panjang ABCD. Sisinya ada 4, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Sedangkan panjang itu ada AB sama juga dengan CD. Yang lebarnya adalah BC dan AD. Sudutnya ada 4, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Inilah yang dikatakan tadi sudutnya siku-siku. Diagonal. Diagonalnya A ke C itu termasuk diagonal, ya. B ke D. Ya. Itu untuk diagonalnya. Diagonalnya sama panjang. Sifat persegi panjang. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama besar, ada 2 pasang. Yang mana sisi AB berhadapan dengan CD. Itu 1 pasang. BC dengan AD. BC dengan AD berarti ada 2 pasang. Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar, ada 2 pasang. Yang mana AB sejajar dengan CD, 1 pasang. BC sejajar dengan AD, 2 pasang, ya, pas 2 pasang. Kita lanjut yang ketiga, keempat sudutnya 90 derajat, yang mana itu sudut A 90, sudut B juga 90, sudut C 90, dan sudut D 90, ada 4. Sifat yang keempat, kedua diagonalnya sama besar, yaitu AC sama besarnya dengan BD. Kedua diagonalnya saling membagi 2 sama besar, ya. AC ini dengan BD membagi 2 sama besar. Tengahnya ini sama besar, ya. Itulah beberapa sifat dari persegi panjang. Sekarang kita tentukan dulu luas dan keliling persegi panjang. Persegi panjang, panjang, lebar. Maka luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya P, lebarnya disingkat dengan L. Maka luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, P kali L. Keliling persegi panjang, yaitu keliling yang mana dikatakan keliling? Ini panjang tambah lebar, tambah panjang, tambah lebar. Ya, panjangnya ada 2, maka sama dengan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Biar lebih jelas untuk siswa sekalian, perhatikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, sebuah persegi panjang dengan panjang 30 cm dan lebarnya 15. Tentukan luas dan keliling. Diingat kembali, luas itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya udah ada 30, lebarnya udah ada 15. Tinggal kita substitusikan 30 kali 15 sama dengan 450 cm pangkat 2. Yang kedua ditanyakan adalah keliling.
Keliling itu adalah 2 kali P tambah 2 kali L. P-nya udah ada. L-nya udah ada. 15. Berarti 2 kali 30 tambah 2 kali 15. Sama dengan 60 tambah 30 sama dengan 90 cm. Inilah beberapa contoh untuk persegi panjang. Biar lebih jelas lagi, contoh yang kedua. Keliling sebuah persegi panjang 30 cm dan lebarnya 6 cm. Tentukan panjang persegi panjang tersebut. Diketahui sebuah keliling dan lebarnya. Maka keliling itu rumusnya adalah 2P tambah 2L. Keliling diketahui 30, 2P tambah 2 kali L-nya diketahui lebarnya 6. 2 kali 6 itu 12, maka 30 sama dengan 2P tambah 12. 12-nya kita pindahkan, positif pindah jadi negatif. Berarti 2P sama dengan 30 kurang 12. Di mana 30 kurang 12 itu adalah 18. Maka P sama dengan 18 bagi 2 sama dengan 9 cm. Inilah beberapa contoh untuk persegi panjang. Kita lanjut yang kedua. Untuk adik sekalian, persegi. Ya. Sifat persegi yang pertama, keempat sisinya sama besar, yaitu ini AB sama besarnya dengan BC, sama juga dengan CD dan sama dengan AD. Sisinya ini semuanya sama besar. Sifat yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar dua pasang, ya AB sejajar dengan CD, betul. BC sejajar dengan AD, berarti ada dua pasang. Yang ketiga, keempat sudutnya 90 derajat, yaitu yang mana itu? Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Besarnya 90 derajat. Sifat yang keempat, kedua diagonalnya sama besar. Diagonalnya itu A ke C, ya, B ke D. Nah, diagonalnya sama besar. Yang kelima, diagonalnya saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Ini saling tegak lurus ya, saling tegak lurus. Yang keenam, diagonalnya membagi sudut-sudut persegi sama besar. Ya, sudutnya di sini sama. Ya, sudutnya sama. Ya, ini sama. Oke. Inilah sifat dari persegi. Sekarang kita menentukan untuk luas dan keliling persegi. Luas persegi, panjang kali lebar, di mana panjangnya AB, lebarnya BC. Di sini sisinya sama. Dengan sifat yang pertama, keempat sisinya sama besar. Maka luas persegi itu adalah sisi kali sisi, atau S kuadrat. Sedangkan untuk keliling, 4, ini ada 4 sisinya. 4 kali sisi ya. Inilah kita pergunakan untuk persegi. Biar lebih jelas, perhatikan contoh. Sebuah taman berbentuk persegi dengan panjang sisi 18 meter, tentukan keliling dan luas. Ya. Keliling 4S dengan sisinya diketahui 18. Maka keliling sama dengan 4 kali 18 kalikan sama dengan 72 meter. Maka keliling dari taman adalah 72 meter. Sekarang kita cari dulu luas taman. Luas sama dengan sisi kali sisi. Sisinya 18 kali 18, maka 324 meter pangkat 2. Ya, maka luas taman sama dengan 324 meter pangkat 2. Jadi untuk adik-adik sekalian, ini tinggal disubstitusikan lagi untuk rumus dari luas persegi dan keliling dari persegi. Biar lebih jelas lagi, amati contoh yang kedua. Luas persegi 729 cm pangkat 2, tentukan panjang sisinya. Apa yang diketahui di sini? Diketahui adalah luas. Berarti patokan kita adalah luas. Luas itu 729, luas itu rumusnya adalah S kuadrat. Maka S kuadrat atau sisi kali sisi ya, S kuadrat sama dengan 729. Lawan kuadrat itu adalah akar, maka S sama dengan akar 729. Jika 729 ini kita akarkan, maka nilainya adalah 729 sama dengan 27. Maka panjang sisinya adalah 27.
7. Kita lanjut yang ketiga, jajar genjang. Perhatikan gambar jajar genjang ABCD. Sifat jajar genjang yang pertama, sisi yang berhadapan sama besar. Ada dua pasang, yang mana AB sama besarnya CD. Satu pasang, AD dengan BC. Ya, berarti ada dua. Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar ada dua pasang. Ya, yang berhadapan sejajar. Sama seperti tadi, AB sejajar dengan CD, sedangkan CB atau BC sejajar dengan AD. Sifat yang ketiga, sudut yang berhadapan sama besar. Yang mana sudut yang berhadapan? Sudut A berhadapan dengan sudut C, ya. Sedangkan sudut B berhadapan dengan sudut D. Artinya sama, ya. Sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Ya. Yang keempat, diagonalnya saling membagi 2 sama besar. Ini diagonalnya 2 sama besar, berarti membagi 2 sama besar, ya. Sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Yang berdekatan berarti sudut A berdekatan dengan sudut D. Maka jumlah sudut A dengan jumlah sudut D itu 180, atau B dan C jumlahnya 180. Boleh juga sudut A tambah sudut B, ini berdekatan 180, atau sudut C dan sudut D jumlahnya 180. Luas dan keliling jajar genjang. Untuk menentukan luas dari keliling jajar genjang diperhatikan, kita uraikan dulu tingginya. Tinggi jajar genjang ini adalah T. Maka yang pertama, keliling jajar genjang, kalau kita menentukan keliling, jumlahkan sisinya ya. AB tambah BC tambah CD tambah AD. Sedangkan untuk luas jajar genjang itu alas kali tinggi. Ini kita pergunakan nanti ya, biar lebih jelas. Perhatikan contoh. Jika panjang AD 5 cm, DC 9 dan EB 6, tentukan luas dan keliling jajar genjang. Kita gambarkan dulu. ABCD. AD diketahui 5, sedangkan DC diketahui 9, E ke B ya, E ke B itu adalah 6. DC itu sama dengan DC sama dengan AB ya, yaitu 9 cm. A ke D itu 5 cm. Maka keliling jajar genjang itu adalah AB tambah BC tambah CD tambah AD. Maka kita jumlahkan, AB-nya tadi 9, ini sama ya, 9 tambah, ini juga 5, 9 tambah 5, sama dengan 28 cm. Sekarang kita mau menentukan luas dari jajar genjang. Ini dia, kita sebut untuk menentukan tingginya ini E. Maka E ke B, EB itu adalah 6, ya. E ke B 6, sedangkan A ke B adalah 9. Berarti A ke E berapa? 3, ya. Ini. EB 6, maka A ke E itu adalah 3. 9 kurang 6, ya. Maka ini berlaku teorema Pitagoras untuk menentukan tinggi. Ini segitiga siku-siku ya. Maka tinggi kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah, ini tadi panjangnya 3. AE 3 ya. 3 kuadrat sama dengan 25 kurang 9 sama dengan 16, maka T akar 16 sama dengan 4 cm. Yang ditanyakan adalah luas. Luasnya adalah alas kali tinggi. Alasnya adalah AB. Berapa panjang AB? Itu adalah 9. Tingginya ini yang sudah kita peroleh 4. 9 kali 4 sama dengan 36 cm pangkat 2. Ya. Untuk contoh kedua dari jajar genjang, tentukan nilai X dan Y dari gambar di bawah ini. Perhatikan gambarnya. Oke, ini 80 sudut A, 2X, 2Y tambah 10. Penyelesaian yang ditanya nilai X dan nilai Y. Diingat ya, sudut A yang berdekatan itu tambah sudut D itu 180 derajat. Dan sudut B tambah sudut C itu 180 derajat. Sudut A 80, sudut D itu 2X. Ya.
Sudut A berarti 2X tambah 80 sama dengan 180. Maka 2X sama dengan pindahkan 180 kurang 80. Maka 2X sama dengan 100. Maka X-nya sama dengan 100 bagi 2 sama dengan 50. Sekarang tinggal menentukan Y. Ini sudut A dan sudut B itu jumlahnya 180. Ya, 2Y tambah 10 tambah 80 sama dengan 180. Lihat sifat ini. Sudut A tambah sudut B 180. Jumlahkan dulu 90, 2Y tambah 90 sama dengan 180, pindahkan. 2Y sama dengan 180 kurang 90, maka 2Y sama dengan 90, maka Y sama dengan 90 bagi 2, sama dengan 45 derajat. Maka nilai X dan nilai Y-nya bisa ditentukan. Kita lanjut yang keempat. Belah ketupat yang terakhir untuk video ini. Belah ketupat, perhatikan A, B, C, D. Sifat belah ketupat yang pertama, keempat sisinya sama besar, hampir sama dengan persegi ya. Sisinya sama besar. Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar, dua pasang sama, AB dan CD, AD dengan CB ya. Ini. Yang ketiga, sudut yang berhadapan sama besar, B dan D, ya, A dan C, sudutnya sama. Yang keempat, diagonalnya saling tegak lurus dan membagi dua sama besar, A ke C, B ke D, itu diagonalnya. Yang kelima, diagonal membagi sudut belah ketupat sama besar, ini membagi sama besar A-nya ke sini, sama besarnya ya. Demikian juga untuk B ke sini, dan ke D. Yang keenam, sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat, sama dengan sudut A dan sudut B berdekatan jumlahnya 180, atau demikian juga C ke D, sama halnya seperti jajar genjang tadi. Oke. Kita menentukan luas dan keliling belah ketupat. Untuk belah ketupat, ini sisinya sama semuanya, ya. Ini disebut diagonal pertama, dan ini disebut diagonal kedua. Keliling belah ketupat itu sama dengan jumlahkan aja AB tambah BC tambah CD tambah AD. Itu tadi ada sisi, satu sisi. Berarti ada 4, berarti sama dengan 4S. Itu untuk keliling belah ketupat. Sedangkan untuk luas belah ketupat, setengah kali AC kali BC, AC kali BD. AC kali BD. AC itu diagonal 1, BD itu diagonal 2. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Inilah kita pergunakan nantinya untuk menentukan luas dan keliling belah ketupat. Contoh soal. Pada belah ketupat PQRS, besar sudut PQR 50 dan tentukan besar sudut PSR dan PRQ. Kita gambarkan dulu belah ketupatnya ya. Kita sebut P, ini Q, R, S. Yang pertama diketahui sudut PQR. PQR ini 50 derajat. Tentukan besar sudut PSR. PSR ini yang ditanyakan ya. Maka diingat, sudut P sama dengan sudut R yang berhadapan ya. Sudut Q sama dengan sudut S. Maka sudut PQR, PQR sama itu dengan sudut PSR. Ya, PSR yaitu 50 derajat. Berarti dapat 1. Yang kedua, ya, kita mau cari sudut PRQ. Saya gambarkan dulu PRQ. Ini sudut 50. Ini adalah segitiga sama kaki 50 derajat. Berarti sudut ini, R ini, harus sama dengan sudut P. Ya. Ini juga sama. X di sini saya buat, berarti di sini X. Jumlah sudut segitiga PRQ, jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Artinya X tambah 50 itu harus sama dengan 180 ya. Jumlah sudut segitiga 180, diingat ya adik-adik sekalian. X tambah X itu adalah 2.
2X sama dengan 180 derajat kurang 50 derajat. Sama dengan kita kurangkan dulu, 180 kurang 50 itu adalah 130 ya. Maka 2X sama dengan 130 derajat, maka X sama dengan 130 bagi 2, yaitu 65 derajat. Berarti ini 65, ini juga 65. Berarti bisa dong dapat hasilnya bahwa sudut PRQ ini sama dengan 65 derajat ya. Oke. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Diketahui belah ketupat KLMN dengan luasnya ada 135 jika panjang diagonalnya KM 18, tentukan panjang LN. Pertama kita gambarkan dulu belah ketupat tersebut ya. Diketahui panjangnya luasnya 135 dan panjang KM itu 18 cm. Yang luas belah ketupat setengah kali diagonal 1 itu KM, diagonal 2 itu adalah LN ya. Berarti luasnya ada 135 ya. Masukkan luas belah ketupat setengah kali KM kali LN. Berarti 135 sama dengan setengah kali 18. LN itu belum diketahui. Ini 18 mati, 18 bagi 2 adalah 9 ya. Maka 135 sama dengan 9 kali LN. Maka LN sama dengan 135 bagi 9 sama dengan 15 cm. Maka panjang diagonal kedua sama dengan 15 cm. Bisa dilatih soal berikut ini. Selanjutnya kita coba bahas trapesium. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Jenis-jenis trapesium yang pertama, trapesium siku-siku. Siku-siku di D dan di A. Inilah dikatakan trapesium siku-siku. Yang kedua ada namanya trapesium sama kaki, yaitu AD sama dengan BC. Yang ketiga, trapesium sembarang ya. Ada 3 jenis-jenis trapesium. Baiklah, gimana cara kita menentukan luas dan keliling trapesium? Amati gambar trapesium ABCD. Kita mau cari berapa rumus yang kita pergunakan untuk menentukan luas atau keliling trapesium. Kita bisa menjadi 2 segitiga. Ya, segitiga pertama ABD ya. Segitiga ABD itu luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya di sini adalah AB. Ya, maka setengah AB kali tinggi. Demikian juga untuk segitiga BCD. Kita cari dulu tingginya. Tingginya sama, ya. Luas segitiga setengah alas kali tinggi. Alasnya itu adalah CD. Tingginya ini, maka CD kali tinggi. Luas dari trapesium itu sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD. Karena terdapat 2 segitiga ya, adik-adik sekalian. Maka sama dengan setengah kali AB kali C tinggi. Ini juga setengah kali CD kali tinggi. Kita jumlahkan. Semua sama pelajaran pematoran, ini kita patorkan dulu. Setengahnya kita keluarkan, sama-sama punya setengah. T di sini ada, di ruas sini juga ada T, berarti setengah T kita keluarkan, setengah dan T. Maka tinggal di dalam kurung AB tambah CD. Sekarang perhatikan, AB dan CD itu merupakan apa? Itu merupakan sisi yang sejajar. AB dan CD itu adalah yang sejajar. Maka luas trapesium itu sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Inilah kita pergunakan nanti untuk menentukan luas dari trapesium. Sedangkan keliling tinggal kita jumlahkan aja panjang sisinya ya.
panjang sisinya, yaitu AB tambah BC tambah CD tambah AD. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, pada trapesium ABCD di samping, diketahui AB 22, CD 10, DE 8, hitunglah keliling dan luasnya. Kita tentukan dulu, ya, 12, 10, 8, ya, diketahui. Keliling trapesium ABCD itu adalah AB tambah BC tambah CD tambah AD. AB ada 22, BC belum diketahui atau sama panjangnya dengan AD, CD 10. Ada dua sisi yang belum diketahui. Sekarang kita cari sisinya. Ya. CD 10 berarti E ke sini itu sama dengan 10. Panjang A ke B itu ada 22. Ini 10 berarti ada 12 sisanya. Di sebelah sini 6. Ya, di sebelah sini 6. Maka bisa kita cari panjang AD. AD kuadrat ini berlaku teorema Pitagoras. AD kuadrat sama dengan AE kuadrat tambah DE kuadrat. Masukkan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, ya. Jadi sekalian tinggal masukkan aja atau substitusikan. 6 kuadrat itu adalah 36. 8 kuadrat itu adalah 64. Dijumlahkan sama dengan 100. Maka AD sama dengan akar 100 sama dengan 10. Itu sama dengan panjang BC, ya. Karena ini adalah trapesium sama kaki. Sehingga keliling trapesium ABCD itu sama dengan 22 tambah 10 tambah 10 tambah 10, ya, sama dengan 52 cm. Gimana halnya dengan untuk luas? Luas trapesium sama dengan setengah kali luas jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sisi yang sejajar itu AB dengan CD, ya, AB dengan CD kali tingginya DE. AB-nya 22, CD-nya 10, ya, tinggal kita substitusikan. 22 tambah 10 kali 8. 22 tambah 10 adalah 32 kali 8. 32 bagi 2 itu habis jadi 16, ya. Maka 16 kali 8 sama dengan 128 cm pangkat 2. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Pada trapesium PQRS yang siku-siku di P dengan PS ada 15, QR 10 dan garis tingginya PQ-nya 12 cm. Tentukan keliling dan luas. Kita gambarkan siku-siku di P. 15 PS-nya. Ini 10. Garis tingginya 12. Oke. Sama dengan 12 ini. Panjang PS-nya 15, berarti QR itu adalah 10, maka ini 10, sisanya 5. Ya. Maka tinggal kita cari RS. Keliling trapesium PQRS itu sama dengan PQ tambah QR tambah RS tambah PS. Yang belum diketahui adalah RS, ya. Maka RS kuadrat ini berlaku teorema Pitagoras, ya. 12 kuadrat tambah 5 kuadrat, 144 tambah 25 sama dengan 169. Maka RS sama dengan akar 169 sama dengan 13 cm. Karena sudah dapat RS-nya, baiklah dari sekalian tinggal kita masukkan ke sisi-sisinya. PQ tambah QR tambah RS tambah PS. PQ-nya adalah diketahui sama dengan 12, QR-nya 10, dan RS-nya 13 dan PS-nya 15. Kita substitusikan, tinggal kita jumlah sama dengan
50 cm. Maka kelilingnya 50. Gimana dengan luas? Luas trapesium sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sama dengan jumlah sisi sejajarnya adalah PS dengan QR, berarti 15 tambah 10. Ya, 15 tambah 10 kali 12. 15 tambah 10 itu ada 25. Setengah kali 25 kali 12. Ya, 25 ini 2 mati ke 12 ya. 6, maka 25 kali 6 sama dengan 150 cm pangkat 2. Oke, untuk adik sekalian kita lanjut untuk topik layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang dibentuk oleh penggabungan dua buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang. Ya, ini segitiga sama kaki, alasnya sama panjang. Jika digabungkan menjadi layang-layang. Sifat layang-layang yang pertama, sepasang sisi yang berdekatan sama panjang, ya, ini sama panjang, yaitu BC sama dengan CD, AB sama dengan AD. Sepasang sudut berhadapan yang sama besar, sudut sama besar. Yang ketiga, yaitu yang mana sudut CBD, ini sama ya. Yang ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri, yaitu diagonalnya yang mana? Ini. Yang berikutnya, salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal lain, saling tegak lurus ya. Nantinya ini saling tegak lurus. Oke, luas layang-layang. Perhatikan layang-layang ini. Oke. Amati dulu gambarnya. Ini layang-layang pertama. Kita pindahkan. Yang di sini kita pindahkan. Maka menjadi persegi panjang. Ya, persegi panjang. Ini diagonal pertama tadi. Panjangnya ini ke sini diagonal 2. Tapi karena dia menjadi setengah. Diulang kembali ya. Nah, kembali sama. Menjadi ini setengah D2 ya. Dari sini maka diperoleh bahwa luas layang-layang itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Baiklah dari sekalian, biar kamu mengerti juga, kita bahas dengan beberapa contoh. Sebuah layang-layang PQRS memiliki diagonal berpotongan di T jika PR sama dengan 40, QS 24, dan PQ sama dengan 13. Tentukan luas dan keliling layang-layang tersebut. Saya gambarkan layang-layangnya. P, Q, R, S. Oke. T, berpotongan di T. PR itu sama dengan 40 cm. Ini diketahui PR 40, P, QR 40. Inilah merupakan diagonal pertama ya. QS itu diketahui sama dengan 24. Itu disebut diagonal kedua. Maka yang ditanyakan adalah tentukan luas. Luas itu sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Tinggal kita substitusikan. 40 kali 24. Ini 40 bagi 2 itu 20. Maka mati kali 20. 20 kali 24 sama dengan 480 cm pangkat 2. Inilah luasnya. Ya. Yang ditanyakan keliling layang. Keliling itu kita jumlahkan sisinya. Ya. Kita isi dulu sisi-sisinya. 13 ini PQ. Berarti ini juga 13 ya. 12. Kenapa ini 12? Karena QS itu adalah 24. Berarti setengahnya itu 12. Ini juga 12. Maka kita cari PT. PT kuadrat pakai teorema Pythagoras ya. Ini 13 kuadrat kurang 12 kuadrat sama dengan 169 kurang 144. Hasil pengurangannya adalah 25. Maka PT adalah akar 25 sama dengan 5. Berarti ini P ke T itu adalah 5. Sekarang diketahui panjang PR itu 40. Sedangkan P ke T itu 5. Berarti TKR itu adalah 40 dikurang 5 sama dengan 35. Ya. Maka QR kuadrat, kita cari QR-nya.
12 kuadrat tambah 35 kuadrat sama dengan 144 tambah 1225. Hasil jumlahnya sama dengan 1369. Kita akarkan sama dengan 37. Maka QR 37 ya. SR juga 37. Maka kelilingnya adalah 13 tambah 37 tambah 37 tambah 13 sama dengan 100 cm. Inilah menentukan luas dan keliling dari layang-layang. Biar lebih jelas lagi, mati contoh yang kedua. Pada gambar berikut, luas layang-layang ABCD 720 cm/2, AC 40, dan CD 29. Tentukan panjang BD, OD, dan BO. Kita gambarkan. Luas layang-layang itu sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Luasnya diketahui 720. Setengah kali AC A ke C itu adalah 40. Ya, berarti diagonal satunya 40. Setengah kali AC kali BD, setengah kali 40 kali BD, setengah kali 40 bagi 2 itu 20 ya. Maka BD sama dengan 720 bagi 20 sama dengan 36 cm. Oke, B ke D 36 cm. Oke, maka ini tadi 29, CD-nya kita isi 29. Kita pindahkan. Ini tadi 20. Karena AC-nya adalah 40, berarti 20 juga. Maka CD, kita cari nilai CD kuadrat itu sama dengan OC tambah OD. Maka 29 kuadrat sama dengan 20 kuadrat tambah OD kuadrat. Maka OD kuadrat, ini 29 itu adalah 8 kuadrat sama dengan 841. Kita kurangkan dengan 20 kuadrat 400. Sama dengan hasil pengurangannya 441. Maka OD sama dengan akar 441 sama dengan 21. O ke D itu sama dengan 21. Ya. Maka BO itu sama dengan BD kurang OD. Ya, maka BO sama dengan BD itu adalah B ke D itu 36. O ke D itu 21. Kita kurangkan 36 kurang 21 sama dengan 15 cm. Baiklah, semuanya panjang BD sudah dapat, OD sudah, BO-nya sudah. Kita lanjut ke segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan mempunyai 3 titik sudut. Pertama, jenis-jenis segitiga. Yang pertama, ditinjau dari panjang sisinya. Jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya. Yang pertama, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ya, sisinya semuanya sama. Maka panjang KL-nya sama dengan LM sama dengan KM. Sudutnya juga sama. Yang kedua, segitiga sama kaki. Perhatikan gambarnya. PQ sama dengan PR. Ya, sudutnya sudut Q sama dengan sudut L. Segitiga sama kaki. Yang ketiga, namanya segitiga sembarang. Sisi sembarang panjangnya tidak ada yang sama, sudutnya juga berbeda. Ya. Itulah jenis segitiga jika ditinjau dari panjang sisinya. Sekarang yang kedua, jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya. Yang pertama, segitiga lancip. Segitiga lancip besar sudutnya antara 0 dan 90 derajat. Ya, sudutnya antara 0 dan 90 derajat. Yang kedua, segitiga tumpul, yaitu sudutnya besar salah satu sudutnya ada di antara 90 sampai 180. Perhatikan gambar, ini dia. Antara 90 sampai 180. Sedangkan yang ketiga, namanya segitiga siku-siku. Ada sudutnya yang nilainya 90 derajat. Inilah segitiga siku-siku. Perlu diingat untuk adik-adik sekalian bahwa jumlah sudut ini
Sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Oke, menentukan luas dan keliling segitiga. Perhatikan segitiga ABC. Luas segitiga ABC itu sama dengan, ada luas segitiga ABC itu luas segitiga ADC dengan luas segitiga BCD. Dihasilkan dulu dua segitiga. Ya. Sekarang saya uraikan. Menghasilkan persegi panjang. Kita sebut E, ADCE. Yang sebelah sini sebut F, BFCD. Maka luas segitiga ADCE itu sama dengan setengah, ini 2/2 dari luas persegi panjang ADCE. Ini juga setengah dari luas persegi panjang CBF. CD BF, ya, setengah. Karena yang mau kita cari adalah ini ya, adik sekalian ya. Oke, sama dengan persegi panjang itu artinya luasnya adalah panjang kali lebar. AD kali CD. Ya. Sedangkan ini juga BD kali CD. Sekarang perhatikan, sama-sama setengah dan CD sama-sama punya setengah dan CD. Kita kelompokkan atau kita patokkan menjadi setengah CD di luar. AD tambah BD. Ya. AD tambah BD, coba diperhatikan, AD tambah BKD itu sama dengan AB. Maka bisa saya buat menjadi setengah CD kali AB. Maka luas segitiga sama dengan CD itu adalah alas, dan CD itu tinggi, AB itu adalah alas, maka luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Ini kan kita pergunakan untuk menentukan luas segitiga. Sedangkan untuk kelilingnya tinggal kita jumlahkan sisinya, ya, sisi dari segitiga tersebut. Tentukan luas dan keliling segitiga. Segitiga ini namanya segitiga siku-siku. Luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya 12, tingginya 9. Setengah kali 12 kali 9. 12 ke 9 itu 12 ke 2 itu habis menjadi 6. 6 kali 9 sama dengan 54 cm pangkat 2. Inilah luasnya. Sekarang kita menentukan keliling. Keliling itu kita jumlahkan sisinya, tapi ada satu sisi yang belum diketahui. Inilah disebut sisi miring. Kita cari dulu. Keliling A tambah B tambah C. Kita sebut dulu di sini C. C-nya belum diketahui. Maka C kuadrat sama dengan 9 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 154 tambah 81 225. Diakarkan sama dengan 15. Sehingga kelilingnya tinggal kita jumlahkan. Ya. 12 tambah 9 tambah 15 sama dengan 36 cm. Inilah menentukan luas dan keliling segitiga. Contoh yang kedua. Tentukan alas segitiga jika diketahui tinggi 18, luasnya 279. Oke, luas adalah setengah alas kali tinggi. Luasnya diketahui ya, 279. Sama dengan setengah alas kali tingginya 18. Berarti 18 kita bagi 2 dulu. Sama dengan 9. Maka 279 sama dengan alas kali 9. Maka alas sama dengan 279 bagi 9. Sama dengan 31 cm. Ya, demikian juga halnya yang ketiga. Jika keliling segitiga sama sisi adalah 33 cm dan tingginya 6, tentukan luasnya. Sama sisi. Berarti sisinya sama. Dikatakan keliling 33, kalau sisinya sama, adik-adik sekalian, berarti sisi ini S, ini juga S, ini S. Berarti kelilingnya 3S. Sama dengan 33, maka sisinya sama dengan 33 bagi 3, sama dengan 11 cm. Yang ditanyakan adalah tingginya 11, tentukan luasnya. Maka luas sama dengan setengah alas kali tinggi, sama dengan setengah alasnya
itu adalah 11, tingginya sudah diketahui 6, maka sama dengan mati 3. 3 kali 11 sama dengan 33 ya. Sorry, ini bukan 31, ini 33. 3 kali 11, 33 cm pangkat 2. Kembali saya ingatkan, ini bukan 31, maaf. Ini 33 cm pangkat 2. Terima kasih buat adik-adik sekalian. Demikianlah untuk video pembelajaran mengenai bangun ruang, lanjutan dari video yang sebelumnya. Bangun datar, lanjutan dari video sebelumnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ini ada beberapa soal latihan, bisa dilatih untuk memperdalam ilmu, untuk lebih mematangkan mengenai bangun datar dari trapesium, layang-layang, maupun segitiga. Sampai ketemu di